Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, ya Tuhan. Kalau kami bisa bersama-sama dalam doa bersama Bayangkari mendukung Polri yang presisi untuk negeri yang ke-71 tahun, kami bersyukur atas kesempatan ini, ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa, Tuhan berkati Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Ibu Juliati Sigit beserta anak-anak diberkati oleh Tuhan. Bapak Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto beserta Ibu Evi Agus dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh jajaran pejabat utama Mabes Polri beserta seluruh anggota dan staf diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh pengurus pusat Bayangkari dan anggota diberkati Tuhan menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini memberkati setiap kami, mengajar setiap kami, menegur setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom. Baik yang ada di online, shalom. Terima kasih kepada Ketua Umum Bayangkari Ibu Juliati Sigit dan pengurus Bayangkari Pusat yang telah mengundang saya dalam ibadah doa bersama Bayangkari mendukung Polri presisi untuk negeri yang ke-71 tahun. Pepatah dunia mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Pendeta Samuel Coki Panjaitan, Master Teologi. Saya pendeta di salah satu gereja dan saya sehari-hari bekerja sebagai staf keuangan dan saya sebagai dosen di salah satu STT, dan saya sudah punya istri 1, anak 2. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini saya membawakan satu tema yang sangat menarik, yaitu pelajaran berharga dari kehidupan Hana. Nah, ibu-ibu Bayangkari yang dikasihi dalam nama Yesus, pengalaman Hana membuat hidupnya tidak putus asa dalam hal berdoa kepada Allahnya. Pengalaman Hana, kita tahu bahwa kandungannya pada saat itu sudah ditutup oleh Allah. Dan menarik sekali nanti kita akan melihat bahwa bagaimana seorang perempuan Hana ini atau wanita Hana ini adalah dia dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dia berseru di hadapan Allahnya sehingga kandungannya yang ditutup oleh Allah dan dibuka oleh Allah dan pada akhirnya memiliki keturunan. Langsung saja kita akan bersama belajar, terambil di dalam yaitu Samuel pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat ibu-ibu Bayangkari yang ada di tempat ini. Judul perikopnya adalah pujian-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan.
Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ayat yang ketiga, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu-ibu Bayangkari yang dikasihi di dalam nama Yesus, pengalaman merupakan satu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Entah itu baik, entah itu buruk dalam kehidupan kita. Pengalaman menjadikan kita menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Pengalaman menjadikan Anda dan saya, ibu-ibu Bayangkari, dewasa di dalam Kristus. Nah, Hana tentu memiliki pengalaman yang begitu hebat. Hana memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan pengalaman inilah yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sebelum kita masuk kepada poinnya, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, siapakah itu Hana? Hana artinya kasih karunia atau belas kasihan Tuhan. Tentu Hana memiliki suami yang bernama Elkana. Lalu dia memiliki madunya, satu istri lagi bernama Penina. Selain Hana ada lagi istrinya yang bernama Penina. Nah, Penina ini memiliki 2 orang anak, sudah memiliki keturunan. Sedangkan Hana belum memiliki keturunan pada saat itu. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, yang dikasih dalam nama Yesus, ibu-ibu Bayangkari yang dikasih dalam nama Yesus? Alkitab Anda saya mengatakan setiap tahun Elkana dan kedua istrinya Hana dan Penina, mereka datang ke rumah Tuhan di Silo. Setiap tahun mereka mempersembahkan, yaitu persembahan kepada Tuhan. Dan mereka datang untuk apa? Untuk berdoa di hadapan Tuhan. Nah, menarik sekali saudaraku kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik. Kita tahu bahwa Penina ini punya keturunan, tapi Hana tidak memiliki keturunan. Di rumah Tuhan, dia selalu berseru kepada Allahnya. Di rumah Tuhan dia selalu menangis kepada Allahnya. Bahkan sampai-sampai waktu dia berdoa di rumah Allah, Elkana suaminya dibilang begini, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku ini adalah lebih berharga di hadapanmu? Lalu Hana bilang kepada Elkana, hati saya sedih karena saya belum memiliki yang namanya keturunan. Hati saya sedih, kenapa Tuhan menutup kandungan saya? Kenapa Tuhan tidak mendengar seruan saya? Lalu Elkana, suaminya Hana, memberikan sukacita kepada Hana. Elkana berkata, jangan takut dan jangan khawatir. Semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Nah, ibu-ibu Bayangkari yang dikasih dalam nama Yesus, dari latar belakang ini kita akan sama-sama belajar. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari, pelajaran berharga dari kehidupan Hana. Yang pertama,
1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat ibu-ibu bayangkari sekalian. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku. Ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Sorry, ayat yang pertama. Lalu berdoalah anak, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Jadi yang pertama, pelajaran yang berharga dari Hana yang dapat kita pelajari yang pertama adalah Hana seorang wanita yang suka berdoa. Bilang sama saya, katakan suka berdoa. Katakan kanan kirimu, bilang begini, kamu harus suka berdoa. Amin. Yang baru ngomong bilang begini, jangan ngomong doang. Amin. Nah, ibu-ibu bayangkari yang dikasih dalam nama Yesus, Tuhanlah yang menutup kandungan Hana, dan Tuhan pula yang membuka kandungan Hana. Kenapa Tuhan membuka kandungan Hana? Karena Hana tidak putus-putusnya berdoa di hadapan Tuhan. Hana selalu berharap kepada Allah. Apa yang terjadi ketika Hana tidak putus-putusnya berdoa? Alkitab saudara mengatakan bahwa doanya didengar oleh Allah. Doanya dijawab oleh Allah. Makanya ketika doanya dijawab oleh Allah, dan pujian Hana berkata bahwa hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ibu-ibu bayangkari yang dikasih dalam nama Yesus, mungkin kita sudah tahu apa arti doa itu. Mungkin kita sudah tahu pengertian tentang doa itu. Doa merupakan komunikasi kita di hadapan Tuhan. Doa merupakan satu percakapan antara manusia dengan Allah kita. Dan menurut Alkitab, saya pelajari kata doa dalam bahasa Ibrani dikatakan tefillah. Dalam bahasa Yunani dikatakan prosekomai, yang artinya memohon belas kasihan, meminta petunjuk atau datang beribadah kepada Allah. Saya mencatat salah seorang tokoh reformasi, dia bilang begini, slide berikutnya, yang bernama Martin Luther. Menjadi seorang tanpa doa tidak lebih dari hidup tanpa bernapas. Berarti doa merupakan napas kehidupan setiap orang percaya. Saya percaya doa orang benar, bahkan Alkitab mengatakan besar kuasanya. Tapi sering sekali Bapak Ibu, ibu-ibu bayangkari yang dikasih dalam nama Yesus, banyak orang Kristen hari-hari ini belum memaknai arti doa sesungguhnya. Makna doa bukan panjang lebarnya atau sistematisnya doa kita. Misalkan ada orang kalau berdoa bisa 1 jam. Misalkan ada orang berdoa
seperti berpuisi. Misalnya dengan begitu pendeknya. Jadi Alkitab Anda saya mengatakan bahwa tidak ada metode dengan cara berdoa. Tetapi ada Alkitab mengatakan kalau kita berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu-ibu Bayangkari yang kasih dalam nama Yesus, kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Jadi kalau saudara hari-hari ini banyak pergumulan, tantangan hidup yang nggak selesai-selesai dalam kehidupan kita, saya sebagai hamba Allah memberi pesan kepada kita, teruslah berdoa di hadapan Tuhan. Teruslah bersama-sama bergandengan tangan dalam hal berdoa, supaya Polri yang presisi untuk negeri kita tercinta. Teruslah bersama-sama bergandengan tangan dalam hal berdoa, supaya kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Saya percaya ibu-ibu Bayangkari yang dikasih dalam nama Yesus, Polri yang kuat, Polri yang presisi, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena banyaknya koneksi saudara, tetapi semua karena kekuatan doa saudara. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Semua karena doa ibu-ibu Bayangkari yang ada di tempat ini. Katakan amin. Maka oleh sebab itu jangan